konsep kita sini kan LRT City yang di daerah Jakarta Timur, real TOD. Kita rencana 5 tower terlengkap dan terluas ya, mini golf, urban farming. Kita ada telaganya juga, playground. Serah terima kunci 2022 awal. Unit kita ada 5 macam. Kita untuk ada yang studio, one bedroom, one bedroom biasa, sama one bedroom yang besar. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, itu apartemen kontrakan. Kalau jualan apartemen tuh kayaknya kalau bahasa kasar gue banget gitu ya. Saya sih apapun yang saya dapetin, mau kecil mau besar, saya mencoba bersyukur. Kita harus fokus, punya tujuan nih, bikin papan impian lah. Rian, lu bisa capain itu. Nah, saya sampai pencapaian titik terendahnya saya, kita bagiin flyer di mall-mall lagi pameran gitu mas. Kita tuh sampai berasa pengen nangis sih. Jangan pernah menyerah. Terus fokus sama tujuan apa yang kita mau capai. Ingat keluarga, terutama itu. Doa keluarga itu nomor 1 mas. Halo guys, selamat sore bersama saya dengan Handoyo dalam acara The Handoyo Show. Kali ini saya di salah satu developer sedang visit, bertemu dengan Bapak Rian nih, salah satu sales terbaik juga di beberapa developer ya. Nah, kebetulan nih saya lihat di sini lagi berkembang pesat di daerah Cipayung ya. Ya betul. Ini setahun lalu saya kesini, pembangunannya belum seperti sekarang. Nah, kita mau bertanya langsung kepada Pak Rian selaku salesnya ya. Halo Pak Rian. Ya. Semangat pagi terus ya Pak. Mas Handoyo semangat pagi. Nah, mau kita sore kan, malam pagi semangat iya, terus. Makanya, ini kan kita lihat nih di belakang nih perkembangannya lumayan ya Pak. Dan ini pembangunannya udah saya lihat udah bagus banget gitu. Nah, ini konsepnya gimana sih Pak? Bapak kan sebagai marketingnya, boleh ceritain Pak mengenai konsep di apartemen ini? Ya, terima kasih Mas Handoyo ya. Untuk pertama, untuk konsep kita sini kan LRT City yang di daerah Jakarta Timur, Ciracas. Itu urban signature yang berkonsep langsung real TOD. Itu ingat itu real TOD karena kita satu-satunya apartemen ataupun proyek yang di dekat LRT yang langsung terintegrasi ataupun terhubung dengan Skybridge-nya. Jadi langsung ke stasiun, dari Skybridge langsung ke stasiun. Itu benar-benar, jadi kalau dibilang connecting ya kita real connecting untuk stasiun LRT. Tinggal jalan kaki aja ya langsung ya. Tinggal ke mall, nggak usah pakai jalan kaki. Dari ke mall tinggal ada Skybridge, jembatan menuju ke. Jadi ini ada ini mallnya ya Pak ya nanti ya? Iya. Ini proyeknya ini berapa banyak Pak ini bloknya? Apa unitnya berapa banyak gitu di sini? Kalau untuk tower ya, Kalau untuk towernya kita rencana 5 tower. Nah, untuk ininya sendiri gimana Pak? Untuk unitnya udah habis atau masih ada gimana Pak? Kalau untuk unitnya kita kebetulan yang paling laris untuk unit yang studio yang available, yang paling banyak nih yang terjual. Oh iya. Tapi nggak mencegah kemungkinan untuk yang one bedroom. Masih ada Pak studionya? Ada, masih ada, cuman nggak terlalu banyak. Iya, soalnya setahun lalu saya tahunya tuh udah di atas lantai berapa gitu, studio udah habis. Iya. Berarti buka lagi tower baru ya? Iya, betul. Mas Handoyo. Nah, ini keunggulannya apa sih Pak? Boleh diceritain Pak? Fasilitasnya, ya itu dia. Kita satu-satunya project real TOD yang termasuk terlengkap dan terluas ya. Kita di lahan 6,2 hektar, itu 40% kita pergunakan untuk pembangunan. Terus untuk 60% ya kita bangun untuk penghijauan dan fasilitas. Dimana di sini tuh tersedia kayak di samping belakang Mas Handoyo ini itu ada mini golf. Kita terus urban farming. Ini seperti ini sayur-sayuran segala macam. Terus kita ada telaganya juga. Terus ada pemancingan. Terus ada playground di sana Mas. Di sana untuk playgroundnya gitu sendiri. Untuk pembangunan proyek pun kita sudah sampai masuk lantai 4. Lantai 4 ya. Masuk lantai 4. Berarti saya dengar tadi ada mallnya, benar itu Pak? Ya, untuk mallnya sendiri masuk. Udah ini kita bangun mall dulu. Gitu. Oh gitu. Towernya ada berapa Pak tadi? 4? 5 tower. 5 tower. Nah, itu serah terimanya kapan tuh Pak? Kalau untuk serah terima kunci kita sih target di 2022 awal.
2022. Oh, 2022 awal. Tahun lalu ya, 2 tahun lagi. Iya. Nah, Paling 2021 akhir kita udah masuk topping off ya. nah kalau target pembelinya sendiri kan kita penonton kita anak muda nih. Nah, itu betul. Targetnya umur berapa Pak? Biasanya yang beli yang paling laris? Usia Kalau berapa? untuk di Huni kebanyakan usia 40 ke bawah, 35 ke bawah lah, milenial kebanyakan. Milenial ya. Oh. Ya, karena kan di sini kan konsepnya milenial banget ya. Udah karena kan ini terintegrasi sama kendaraan fasilitas umum ya. Iya. Fasilitas umum LRT yang masuk ke internasional, logo internasional. Karena kan kita persis kayak di Singapura. LRT yang terkoneksi langsung sama apartemen atau hunian. Kayak gitu. Tapi selain itu hanya mall aja Pak? Nggak ada yang universitas atau apa gitu? Nggak ada lagi? Apanya nih Mas? Yang fasilitasnya selain mallnya ada lagi? Kalau untuk fasilitasnya kita ada swimming pool. Terus Sky Garden. Terus kita ada nah sekarang kan lagi zamannya sepedahan nih. Sepedahan. Buat goes. Kita sediakan buat jalur sepeda. Terus buat lari. Buat apa namanya? Jogging track areanya juga kita sediakan di lahan 6,2 hektar ini. Terus kita juga buka akses yang di depan sana, masuknya dari arah Ciracas ke Cipayung. Jadi di depan tuh nanti kita di bagian timur ya, depan mall kita itu langsung kita buka akses jalan ke arah Cipayung. Oh gitu. Kayak begitu. Nah kalau untuk unit, kalau untuk unitnya itu ada berapa banyak Pak tipe-tipenya? Untuk unit kita ada 5 macam. Kita untuk ada yang studio, one bedroom biasa, sama one bedroom yang besar. Terus bedroom besar ya? Iya. Ukurannya berapa tuh Pak? One bedroom besar tuh berapa? One bedroom besarnya itu kita luas 61. Wih, besar ya? Oh, itu one bedroom. Kalau studio? Kenapa? Kalau studionya? Paling studionya itu berapa? 20 apa 22 atau? Studionya 24. 24 ya? Poin 5. Lumayan ya. Jadi 24,5. Lumayan ya, lumayan besar. Lumayan ya? cukup besar segitu, besar, udah cukup sangat cukup untuk ukuran apartemen ya. Nah, kebetulan kan saya tahu kan Bapak nih Pak Rian udah berkarir 8 tahun nih Pak. Boleh tahu nih mengenai karirnya Pak. Dulu kan salah satu terbaik juga nih, sales terbaik di beberapa developer ya. Nah, itu boleh ceritain Pak, perjalanan mulainya tuh gimana sih? Kok terjun marketing sampai bisa memulainya itu gimana Pak dulu? Ya. Awalnya mulai. Alhamdulillah kalau waktu saya awal berkarir itu masuk agensi, waktu masih masuk agensi, tapi di situ saya banyak belajar sih Mas. Jadi waktu tahun-tahun pertama itu sebenarnya sih gimana ya, dibilang kepepet ya, bisa dibilang kepepet. Karena target buat menikah waktu itu. Tapi langsung marketing dulu? Enggak, dulu saya masih di back office. Back office, back office. Iya, waktu masih di back office waktu itu. Ya mungkin dengan penghasilan yang stagnan ya, kalau back office kan ya penghasilan ya dari gaji aja kan gitu kan ya Mas ya. Itu buat ya biaya merit ya bisa dibilang susah terkumpul gitu Mas. Saya beralih ke marketing ya karena itikat atau tekad saya buat ngumpulin duit cepat. Akhirnya berapa tahun tuh Pak ngumpulin duit itu? Cepat itu? Saya setahun waktu itu. Setahun langsung ya? Setahun alhamdulillah. Cuman saya basic di awal kan memang dari dulu awal lulus sekolah itu masih itu udah di dunia penjualan, marketing atau sales. Penjualan apa tuh dulu? Cuman dulu kendaraan. Oh, mobil. Bukan, saya motor malah. Oh, motor. Oh iya, motor. Saya motor Mas. Saya jadi benar-benar berkarir dari yang benar-benar motor yang kecil. Ibaratnya yang puluhan juta aja ya. Iya, benar-benar kecil. Lari ke back office, baru saya karena udah tahu uangnya marketing kan, ibarat kata saya di motor aja waktu itu udah pernah ngerasain enaknya, makanya saya langsung tiketnya ke marketing lagi. Udah gitu saya nggak betah memang di terlalu jenuh. Iya, terlalu di lama back office uangnya. gitu. Iya. Nah, terus habis itu gimana tuh Pak? Nah, langsung bisa penjualan terbaik tuh bagaimana tuh? Nah, di situ saya dapat prestasi penjualan terbaik juga. Jadi tahun kedua, tahun ketiga di situ saya mendapatkan prestasi. Terus ya sambil berjalan sampai saya punya anak, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Itu apartemen Pak? Jualan apartemen Pak? Ya alhamdulillah, dari sama kondotel saya pernah juga. Oh, tapi yang duit paling banyak tadi yang beli mobil itu dari mana Pak? Dari penjualan apa? Dari penjualan apartemen sih Pak. Oh, apartemen. Iya. Saya basicnya memang ke
rumah susun apartemen. Rumah susun apartemen. Biasanya kayak kalau jualan apartemen tuh kayaknya kalau bahasa kasar gue banget gitu ya. Oh, gue banget gitu. nih kalau jual Iya. apartemen gitu. Tapi daerah mana Pak? Daerah Jakarta apa daerah mana? Yang apartemen itu yang laku banget. Di daerah Jakarta, Cinere juga saya pernah. Jadi dari Jakarta, Depok Selatan sama Jakarta Timur saya main itu. Di situ. Lumayan. Soalnya yang saya tahu kan komisinya lama tuh. Kalau apartemen kan inden biasanya. Ya itu dia. Memang kita kalau di dunia marketing benar-benar harus ekstra sabar. Iya. Kalau yang nggak sabar rata-rata ya cuma lewat begitu aja Mas. Iya. Jadi ibaratnya nggak fokus dianya kayak begitu. Tapi bisa kontrakan tuh gimana Pak tadi? Ya itu gimana itu waktu itu ya? Banyak dong berarti duitnya dari penjualan. Ya alhamdulillah Mas, saya sih apapun yang saya dapetin mau kecil mau besar saya mencoba bersyukur karena kan ya agama pun semuanya kan mengajarkan harus perbanyak bersyukur. Nanti kan rezekinya dilipat gandakan. Betul. Bersyukur dari kecil maka dapat yang besar kayak gitu Mas. Tapi kalau untuk saya sendiri pribadi yang saya alamin, intinya sih kita dimanapun kita kerja apapun yang kita jalanin itu kita harus fokus. Satu, terus dua kita harus punya tujuan nih Mas. Jadi apa nih ibarat tujuan tahunan gitu Mas ibaratnya nih. Lu tahun ini mau pencapaian apa? Lu mau misalkan yang lu inginin apa? Misalkan umroh atau mobil atau rumah. Nah itu lu harus fokusin. Nah abis itu kita seriusin. Nah kita kan punya arah tuh. Kita punya tujuan, punya arah, ya insya Allah itu kita udah nggak akan goyang. Ibaratnya kita ngejalanin kerja, ngejalanin ya target lah, kan namanya marketing target. Betul. Itu kita punya tujuan. Gua harus per bulan kalau buat dapetin rumah atau mobil, gua harus chips berapa nih? Baru berapa bisa unit? Memiliki segala macam. Jadi kita benar-benar apa nih terarah. Berarti di rumah ada papannya dong. Sini. Kalau saya setiap gitu. Tahunan Mas itu pasti. Itu dicatat di mana tuh? Di papan atau di saya bikin ngeprint atau saya gunting sendiri yang rumah yang saya inginin ataupun mobil saya inginin. Terus saya supaya ingat ya. Bikin apa namanya? Papan impian lah. Papan impian itu saya tempel di kaca. Oh gitu. Di samping kaca. Jadi setiap saya mau berangkat kerja, saya pastiin sama diri saya, Rian, lu bisa capain itu. Gitu. Ya, betul. Lu bisa capai itu. Ya alhamdulillah selama saya jalanin kayak gitu, saya juga dulu diajarin sama waktu di agent tuh Mas kayak gitu. Ya. Waktu di agent dia diterapin ada trainingnya seperti itu. Ya alhamdulillah keterusan sampai sekarang. Apa yang saya doain terus ya, maksudnya begitu kita lihat kita sambil doa mau berangkat semangat doa lihat dulu, ingetin lagi diri, niatin lagi yakinin gitu sama diri kita, lu pasti bisa. Gitu. Jadi lu bisa capain itu, lu bisa capai itu. Tadi saya juga lihat lagi WA konsumen kan tadi. Tapi ambil WA konsumen didoain tuh WA-nya. closing gitu ya. Kalau itu sih enggak Mas, kita pakai syarat atau gimana tuh? Kita ambil WA didoain nih. Enggak Mas, kalau saya sih ya doa pasti itu doa. Tapi intinya supaya gimana caranya kita mencapai tujuan ataupun mencapai kedekatan sama konsumen, itu kita berbicara natural. Apa yang memang kita lihat baik ya kita sampaikan. Kayak gitu Mas. Jadi jangan pernah intinya mengiming-imingkan kepada konsumen itu yang tidak ada kayak begitu, tidak sesuai. Pokoknya kita bekerja sesuai realita fair aja ya. SOP aja sesuai alur. Misalkan memang ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Jadi kita kan punya konsumen loyal. Oke, tadi kan kalo kisah senangnya ya, kisah senang bisa beli apa tadi mobil, terus kontrakan. Nah, kisah sedihnya tuh gimana sih sampai terpacu untuk penjualan? Kisah sedih dalam karirnya tadi. Wah, itu ya yang namanya penjualan pasti kan naik turun tuh Mas. Itu. Padahal kita lagi bagus, lagi turun-turun gitu kan ibarat kata. Kalau lagi sedihnya ya sedih, dibilang sedih ya sedih. Ibarat kata pernah saya sampai pencapaian titik terendahnya saya. Ibarat kata saya cuman ibarat buat makan aja nih sampai puasa ya bahasa kasar gitu Mas. Sampai puasa. Itu kita bagiin flyer di mall-mall lagi pameran gitu Mas. Itu serasa gimana sih? Kalau kita tuh penghayatan gitu Mas, kita tuh sampai berasa pengen nangis sih. Oh iya. Gimana sih? Sedih sendiri lah gitu Mas. Ya Allah, ya kita berdoa dalam hati lah. Ya semoga apa yang
Betul. saya rasakan saat itu ya terbayar. Ya alhamdulillah Mas. Betul. Sampai saat ini ya saya tetap berhusnuzon, berprasangka baik sama Allah. Semua ya berproses ya, sih nggak langsung instan begitu ya. Iya pastilah semuanya orang mengalami yang namanya titik terendah. Tapi bagaimana caranya kita melewati titik terendah itu menjadi orang yang lebih kuat. Dan itu kan pasti ujian orang kalau mau dinaikin derajatnya pasti ada ujian dulu. Betul. Nggak bedanya Mas kalau mau naik kelas ada ujiannya dulu nggak? Ada ujian dulu. Nah, iya Mas kayak gitu Mas modelnya. Iya. Mas Handoyo. Balik lagi Pak ke konsepnya tadi. Nah kebetulan kan sekarang kan lagi kondisi seperti ini ya sekarang ya. Itu gimana sih Pak cara menanggulanginya? Nah untuk penjualan sendiri ada kendala nggak nih dalam pada saat ini? Kan kondisi sekarang orang pada di rumah gitu kan. Iya. Apalagi sekarang mulai WFH lagi ya kan. Betul. Harusnya kan Agustus kan udah mulai ini ya. Itu ada kendala nggak dalam penjualan di sini? Kalau dibilang kendala, ya gimana atau ya? strateginya Dalam dirubah pandemi kayak gini pasti ada aja. Tapi buat seorang marketing, kendala itu bukan alasan. Buat kita nggak bisa capai target. Iya. Kayak gitu Mas. Bukan alasan. Lu bukan marketing kalau lu nggak bisa justru untuk mendobrak itu ya. Iya. Gimana caranya di suasana apapun, di kondisi apapun, lu bisa tetap produksi. Perusahaan pun tetap kan nggak mau tahu. Ibaratnya dalam kondisi apapun ya, lu harus jualan. Emang kan marketing apa? Jualan. Iya. Tapi kalau untuk strateginya ya sama aja. Sebagian ada yang berubah. Berubah pasti ya. Nah, yang biasanya dulu cuman kita ngandelin konsumen yang pameran. Ada yang ada gitu ya. Pameran masih susah kan. Iya benar, nggak boleh. Ini mall kan masih belum buka. Nah, kita udah memanfaatkan fasilitas yang ada, teknologi maksudnya. Teknologi ya. Kita iklan, kan sekarang ada medsos ya. Ada IG, ada FB. Nah, kan ada yang prabayar juga buat iklan kayak gitu kan. Ya teman-teman jaringan kita kan ya saya sendiri di sini kan sudah ya hampir 8 tahun lah intinya properti. Ya itu jaringan teman-teman saya ajakin buat bergabung sama saya jadi member saya. Jadi di mana kita jadi smart marketing. Jadi jangan kalau kayak gini kan kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita punya kaki. Kita punya kaki, harus punya kaki. Kalau punya ini tim kan itu kan bagi-bagi sharing ini ya. Kita harus punya kaki yang penting. Intinya kalau kita mau punya kaki, mau punya jaringan, yang penting jujur. Intinya itu. Kalau emang closing ya closing. Kalau memang dapat ya bagi kayak gitu kok. Soalnya satu begitu nanti nyebar udah. Oh dia nggak bagus nih orangnya gitu ya. Iya, dunia marketing sempit Mas. Apalagi ketemu lagi ntar. Sempit. Dia lagi. Kita jelek sekali. Udah yang dilihat kejelekannya terus. Iya. Kayak gitu. Nggak bakal orang mau berani nitipin sama kita lagi. Iya benar. Kayak nitip jualan. Jadi intinya kita jujur. Kalau misalkan ada yang titip ya titip. Dapat ya dapat. Nah, gitu. Terakhir nih Pak Rian. Nah, ini ada saran nggak nih buat anak muda yang kita kan Bapak Rian kan udah pengalaman nih 8 tahun. Nah untuk anak muda yang mulai berkarir di marketing terus dia patah semangat atau gimana, ada nggak sih tips dari Pak Rian nih untuk mereka nih apa yang harus dimiliki skillnya atau semangatnya seperti apa? Untuk semangat ya sebenarnya sih sama aja sih pada umumnya ya Mas ya. Ya cuman sedikit kalau di dunia marketing itu kita harus punya satu tujuan kerja. Fokus, punya tujuan apa yang lu harus kerjakan hari ini. Kayak gitu. Misalkan lu mau punya hari ini jadi udah di planning Mas. Malamnya kita udah planning. Besok gua harus misalkan hubungin konsumen A, kunjungin konsumen A bla bla berapa. Nah, besok kita prepare langsung. Jadi misalkan jam 8 kita ketemu nama ini, jam 12 kita telepon ini. Jadi kita udah ada plan ke depannya. Terus sabar terus, jangan pernah menyerah. Terus fokus sama tujuan apa yang kita mau capai. Ingat keluarga, terutama itu. Doa keluarga itu nomor satu, Mas. Nomor satu ya. Doa keluarga, doa orang tua itu nomor satu. Pokoknya misalkan udah punya anak, ingat anak kayak gitu. Itu ada titipan dari Yang Maha Kuasa yang harus kita bahagiakan. Iya. Supaya kita tetap ibarat kata kan misalkan kita dulunya ya maaf nih Mas, ya masih kekurangan lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Jangan sampai anak kita atau istri kita ngerasakan apa yang kita rasakan dulu. Ya dengan cara apa? Fokus, kerja keras, terus bersabar, semangat, dan jangan lupa doa. Oke. Siap, makasih Pak Rian atas waktunya. Nah, kebetulan udah agak sore juga nih. Ya. Ya
demikian guys perjumpaan kita dengan Parian, semoga bermanfaat. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Jangan lupa jika kalian suka video ini, klik like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.